mewawancarai Bu Amalia, yaitu Kepala SMA Negeri 1 Senedun. Beliau juga pernah menjadi kepala sekolah saya SMA Negeri 2 Senedun. Dan sudah melihat kinerja beliau dalam menjalankan roda sebagai pemimpin dan juga dalam mengambil keputusan-keputusan dalam menjalankan sekolah SMA Negeri 2 Senedun sebagai seorang kepala sekolah. Assalamualaikum Bu. Apa kabarnya selama ini? Alhamdulillah sehat, walaupun agak sedikit lemas karena suasana puasa ya Bu. Lumayan lama kita tidak bertemu Bu karena Ibu sudah pindah ke SMA Negeri 1 Senedun. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mewawancarai Ibu tentang beberapa prinsip ataupun keputusan yang Ibu ambil yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai kepala sekolah. Jadi di sini kami mengetahui setelah mengikuti modul 3.1 yaitu ada 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu melawan kelompok ataupun individu vs community. Yang kedua, rasa kebenaran melawan kesetiaan yaitu trust vs reality. Dan yang ketiga adalah keadilan melawan rasa kasihan. Dan yang keempat adalah jangka pendek melawan jangka panjang. Dan juga kita memiliki 3 prinsip dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin, yaitu yang pertama berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Dan dalam kesempatan ini kami dimintakan untuk mencari informasi beberapa kepala sekolah bagaimana teknik-teknik seorang kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu yang pertama harus berpihak kepada murid, yang kedua berdasarkan nilai-nilai kebajikan itu sendiri dan juga dengan penuh rasa tanggung jawab. Pertama saya ingin menanyakan selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan ke saya. Mungkin dengan adanya kita pertemuan seperti ini kan dapat menambah, ya saya juga bisa sharing, bisa berbagi pengalaman, walaupun mungkin apa yang saya lakukan selama ini mungkin masih di luar daripada apa yang Ibu tanyakan, seperti apa yang diharapkan mengenai kasus dilema etika ya atau rujukan moral. Memang selama saya kepala sekolah mulai tahun 2017 itu kan berbagai kasus, berbagai macam keadaan yang harus kita lewati gitu kan. Cuman kalau di sini saya mungkin bisa ambil satu kasus itu pas saya pertama sampai kemari mutasi tahun kemarin. Itu dimana pada tahun tersebut pengawas ada mengambil, sebenarnya kita ya yang baru melakukan pembelajaran itu kan PNS harus 37,5 per minggu. Kalau asumsi kita selama ini kan maksimal PNS 24 jam loh, siap itu kita udah bebas tugas. Yang kita lihat itu batas minimal sebenarnya 24 jam. Jadi pengawas dengan cabang dinas kan udah buat kesepakatan bahwa ayo kita harus memenuhi jam kita 37,5. Nah, untuk pemenuhan itu pasti ada hal yang tidak biasa kita lakukan. Biasanya kita pulang jam 2:10 ini, tiba-tiba dengan perhitungan yang terjadwal dengan kurikulum dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita akan pulang jam 3:30 sore seperti itu. Untuk disitulah terjadi dilema bagi saya. Karena apa? Ada beberapa sekolah yang tidak melakukan, khususnya kita lihat di lingkup kita di Jawa Barat. Nah, di situ saya sebagai kepala sekolah harus mengambil kebijakan mana yang terbaik. Artinya bukan terbaik antara saya dengan guru saya harus baik,
tetapi saya tidak melakukan aturan. Itu kalau Kita kembali ke ya, aturannya, Bu. ya kalau saya melakukan aturan berarti saya nanti akan dibandingkan dengan kepala sekolah lain. Tetapi ketika saya mengikuti, oh nggak usah saya lakukan, melawan dengan hati nurani saya sebagai tupoksi saya sebagai kepala sekolah. Nah, kemudian saya duduk dengan wakil, dengan kurikulum, kemudian kita mengacu kepada permen yang sudah ditentukan, kemudian saya juga mengajak guru untuk duduk bersama. Kepala sekolah saya harus ya apapun itu saya kan harus memberi masukan kepada guru, teknik apa sih yang ini, walaupun ya kita tidak tahu apa yang mereka rasakan, tetapi saya sebagai kepala sekolah tetap melakukan apa yang menjadi aturan seperti itu. Dan kewajiban ibu juga sebagai kepala sekolah yang harus mengambil keputusan Iya, tersebut. iya. Oke, baik. Selama ini bagaimana ibu menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah, berarti keputusan yang tadi ibu ambil, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Berarti yang tadi kan ada kepentingan dinas, berarti Iya. itu peraturan, Iya. memang. Tetapi yang kedua, ibu juga harus menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Bukan berarti kita tidak mementingkan kepentingan guru, Iya. tetapi kita dilema antara peraturan yang diterapkan oleh dinas ataupun kementerian dengan kepentingan orang banyak. Berarti dalam hal ini ibu sudah benar dalam melaksanakan tugas ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan tersebut, yaitu berarti dengan kasih tahu dan mensosialisasikan kepada guru-guru yang lain sehingga mereka bisa menerima dengan lapang dada. Dan selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Kalau di sini khususnya selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, yang pertama kan komunikasi. Setiap apapun kebijakan, peraturan ataupun informasi yang terupdate itu kan yang saya terima itu akan saya duduk dulu dengan guru. Saya akan mensosialisasikan semua efek ketika kita melakukannya dan efek apa yang kita terima kita tidak melakukannya. Karena kembali lagi, guru itu kan harus kita sentuh dengan hati. Guru itu kan gimana cara kita kan memanusiakan manusia. Artinya ketika saya berbicara dengan guru, saya di situ harus berdiri seandainya saya di situ gitu loh. Jadi biar nyampe chemistry-nya. Jadi bukan artinya ketika saya bilang oh begini saya memposisikan diri kepala sekolah, tidak, saya tetap memposisikan saya guru. Seandainya yang dibilang itu kepala sekolah lain, kasih tahu ke saya, ke guru. Jadi kami duduk bersama, kami mengadakan sharing bersama, kemudian tindak lanjut apa yang kita laksanakan. Setelah kita laksanakan, kita evaluasi, kemudian kita merefleksi diri loh. Dimana kemungkinan kan tidak ada, misalnya apapun program itu tidak berjalan. Misalnya kayak yang tadi kita masalah pulang telat. Ketika ada yang tidak berjalan dengan lancar, evaluasi apa sih? Apakah saya yang mengkoordinirnya kurang? Saya merefleksikan diri, ataupun memang guru yang harus memang nanti saya buat pertemuan mungkin secara face to face supaya apa yang menjadi beban beliau juga nanti kita sama-sama tahu, sehingga nanti jadi nggak kita menyalahkan oh karena saya kepala sekolah selalu benar, oh tidak, kita ada guru refleksi diri nanti untuk kita tindak lanjut supaya kedepannya itu jauh lebih bagus. Luar biasa, Bu. Dan hal-hal apa saja selama ini yang ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, dan ibu dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Kalau yang saya lihat hal efektif ya, hal yang paling efektif yang saya lakukan selama ini, yang saya anggap mungkin bukan benar ya, itu yang saya lakukan, itu saya sering dengan guru itu melakukan coaching, di mana ketika dalam suatu forum saya memberikan informasi, kemudian saya sama ratakan itu tidak sampai.
Setelah saya memberikan informasi secara umum, kemudian kita laksanakan, tapi di situ ada hambatan. Nah, disitulah saya melakukan coaching terhadap guru-guru saya, sharing, kemudian sehingga dengan coaching itu tanpa saya oh ibu salah loh, dengan saya tidak menjas guru-guru saya, malah guru-guru saya yang berarti selama ini saya masih kurang loh. Oh selama ini artinya komunikasi itu yang paling efektif yang saya rasakan baik dalam proses pembelajaran, baik dalam kedisiplinan, pokoknya dalam kegiatan belajar mengajar. Luar biasa, Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Ataupun apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau keseharian yang saya lakukan, ada kalanya, artinya lebih kembali lagi tadi ke coaching ya, ada kalanya kalau dilema etika itu ada yang memang harus kita sampaikan di forum. Itu kita terjadwal loh, artinya oh ini ada miss loh, mungkin ada miskomunikasi sehingga apa yang kita rencanakan kok tidak sesuai berjalan. Ayo kita tanya apa. Ada yang nanti saya tidak terjadwalkan, artinya saya melakukan coaching, saya melihat contoh nih ada guru saya yang telat, ya kan, guru saya telat sambil berdiri kan coaching masih di ruangan nih. Saya lagi misalnya nunggu anak di luar, kemudian bertanya seperti itu. Ada yang memang nanti kalau ada waktu saya minta duduk dengan guru. Jadi dia beragam tergantung kondisi apa yang terjadi di lapangan di sekolah seperti itu. Bagaimana kondisi gurunya dan itu yang jadi nggak terjadwal dia tidak gitu. Kita lihat situasi dan kondisi tersebut. Dan apakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor itu kembali lagi tetap di saat saya dengan guru, karena kan saya anggap guru itu kan bukan, nggak ada sekarang kan atasan dan bawahan, yang ada mitra. Kita lakukan setelah sudah ada perencanaan, kemudian kita laksanakan. Setelah kita laksanakan, kita evaluasi, kemudian kita merefleksi diri loh. Dimana kemungkinan kan tidak ada, misalnya apapun program itu tidak berjalan. Misalnya kayak yang tadi kita masalah pulang telat. Ketika ada yang tidak berjalan dengan lancar, evaluasi apa sih? Apakah saya yang mengkoordinirnya kurang? Saya merefleksikan diri, apakah memang guru yang harus memang nanti saya buat pertemuan mungkin secara face to face supaya apa yang menjadi beban beliau juga kita sama-sama tahu, sehingga nanti jadi nggak kita menyalahkan karena saya kepala sekolah selalu benar, tidak. Kita ada guru refleksi diri nanti untuk kita tindak lanjut supaya kedepannya itu jauh lebih bagus. Dua kelompok. Yang pertama, dan hal-hal apa saja selama ini yang kedua, dianggap kasus yang dialami dalam pengambilan keputusan dan kasus yang dialami oleh peserta dalam ini kasus dilema etika atau mengarah pada hambatan dari kalau yang saya lihat hal efektif ya, hal yang paling efektif yang saya lakukan selama ini yang saya anggap mungkin bukan benar ya, itu yang saya lakukan. Itu saya sering dengan guru melakukan coaching, di mana ketika dalam suatu forum saya memberikan informasi, kemudian sama ratakan itu tidak sampai. Setelah saya memberikan informasi secara umum, kemudian kita laksanakan, tapi di situ ada hambatan. Nah, disitulah saya melakukan coaching terhadap guru-guru saya, sharing, kemudian sehingga dengan coaching itu tanpa saya oh ibu salah loh, dengan saya tidak menjas guru-guru saya, malah guru-guru saya yang berarti selama ini saya masih kurang loh. Oh selama ini artinya komunikasi itu yang paling efektif yang saya rasakan baik dalam proses pembelajaran, baik dalam kedisiplinan, pokoknya dalam kegiatan belajar. Bagaimana yang Bapak sikapi?
Ya. Biasa, Bu. Yang perlu Selanjutnya, apakah dipahami Ibu bahwa memiliki kita sebuah harus tata melakukan cara sesuatu atau yang benar itu jadwal kewajiban. tertentu dalam Nah, menyelesaikan makanya kasus dilema kebenaran etika? itu Ataupun tidak yakin. apakah Ibu langsung Menurut kita menyelesaikan sudah di benar, tempat belum atau tentu memiliki menurut sebuah orang lain jadwal benar. untuk menyelesaikannya? Menurut kita sudah benar, tapi Kalau menurut orang lain baru pada tahap keseharian yang saya lakukan, kita upayakan ada kalanya, artinya lebih kembali lagi tadi ke coachingnya, ada kalanya kalau dilema etika itu ada yang memang harus kita sampaikan di forum. Itu kita terjadwal loh, artinya ini ada miss loh, mungkin ada miskomunikasi sehingga apa yang kita rencanakan kok tidak sesuai berjalan, ayo kita tanya apa. Ada yang nanti saya tidak terjadwalkan, artinya saya melakukan coaching, saya melihat contoh nih ada guru saya yang telat, ya kan, guru saya telat, kemudian kan coaching apa sih di ruangan nih, saya nunggu anak di luar, kemudian bertanya seperti itu. Ada yang memang nanti ada waktu saya minta duduk dengan guru, jadi dia beragam tergantung kondisi apa yang terjadi di lapangan di sekolah seperti itu. Bagaimana kondisi ibunya dan Iya, jadi nggak terjadwal dia tidak. Kita lihat situasi dan kondisi yang tersedia. Dan apakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu menghadapi bisa menjalani proses yang telah ada di sekolah tanpa itu harus kembali lagi tetap saat saya dengan guru, karena kan saya anggap guru itu kan bukan nggak ada sekarang kan atasan dan bawahan, yang ada mitra. Saya kita lakukan setelah udah ada perencanaan, kemudian kita laksanakan, setelah kita laksanakan kita evaluasi, kemudian kita merefleksi diri loh, dimana kemungkinan kan tidak ada, misalnya program itu tidak berjalan, misalnya kayak yang tadi kita masalah pulang telat, ketika ada yang tidak berjalan dengan lancar, evaluasinya pasti apakah saya yang mengkoordinirnya kurang, saya merefleksikan diri, ataupun memang guru yang harus memang nanti saya buat pertemuan mungkin secara face to face supaya apa yang menjadi beban beliau juga nanti kita sama-sama tahu, sehingga nanti jadi jangan kita menyalahkan karena saya benar sekolah selalu benar, tidak, kita ada guru refleksi diri, nanti kita tidak lanjut supaya ke depannya tidak. Jadi selama ini yang merupakan tantangan buat Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus anggap dilema etika dalam apa aja? Yang pertama tentunya dalam kasus dilema etika tadi belum tentu bisa diterima oleh semua orang. Kalau yang saya lihat hal efektif ya, kadang-kadang menurut kita hal yang paling efektif yang saya lakukan selama ini, yang saya anggap mungkin benar ya, itu yang saya lakukan. Itu saya sering dengan kadang-kadang satu kasus yang setelah kita di mana ketika dalam suatu forum saya memberikan informasi, kemudian saya ratakan itu tidak sampai. Setelah saya memberikan informasi secara umum, kemudian kita laksanakan, tapi di situ ada hambatan, kita terlibat dalamnya. Maka ini yang mungkin tantangan kita untuk bagaimana kita tidak selalu terlibat dalamnya, tapi bisa membantu. Luar biasa, Pak. Dan apakah ada tata kelola atau jadwal tertentu dari Bapak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Sebagai pemimpin sekolah, kita kan ada pihak-pihak atau ada beberapa orang yang terlibat, beberapa orang guru yang terlibat, terutama BPK. Kalau BPK itu ada jadwal tertentu. Tetapi bagi saya kepala sekolah, penyelesaian kasus yang berkaitan dengan dilema seperti ini tidak terjadwal. Kapan ada kasus itu, kapan ada kasus, kemudian kita pelajari dan kita berikan solusi yang menurut kita itu benar, baik dan wajar. Berarti Bapak misalnya ada kasus, berarti mungkin secara terstruktur dilalui mungkin oleh guru kelas dulu, habis itu guru BK baru ke Bapak. Berarti secara terstruktur dan sesuai dengan prosedur apa yang semestinya Bapak jalankan. Benar Bu, tapi perlu saya tambahkan, apabila memang satu permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik sudah ditangani, sudah diselesaikan oleh guru pembelajaran, tapi
belum selesai, sudah wali kelas masih juga enggak, sudah diselesaikan oleh guru BK, maka di situ baru kita buat jadwal besok atau kapan, hari-hari tertentu nanti kita panggil yang bersangkutan, kemudian baru kita panggil pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus itu. Jadi di situ baru ada jadwalnya apabila sudah ada ditangani secara berstruktur oleh orang-orang lain atau oleh guru lain. Berarti di sini tetap Bapak selaku kepala sekolah tetap kerjasama dengan Ya, guru wali kelas ataupun guru BK. Ya. Baik, kalau begitu apa faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Ya, yang pertama sekali tentu kerjasama dari teman-teman guru. Yang kedua, keterbukaan terhadap permasalahan. Karena ada kasus yang terjadi, tetapi dia tidak mengungkap kenyataan atau penyebab yang sebenarnya, sehingga ada sebab-sebab yang ditutup-tutupi. Nah, tapi kalau sudah terbuka, jujur apa adanya, kita itu sangat membantu. Kemudian yang ketiga, bahwa penyelesaian yang kita lakukan, kalau melibatkan orang lain, itu juga adalah penyelesaian bersama, bukan hanya dari kita satu orang. Kita suasanakan seperti itu agar bisa menerima sama-sama menerima ini yang terbaik untuk kasus ini. Di dalam mengambil sebuah keputusan, selama ini Bapak menjalankan bukan sebagai kepala sekolah yang otoriter. Berarti ini yang Bapak keluarkan. Berarti Bapak terlebih dahulu bermusyawarah ataupun berdiskusi dengan guru-guru yang lain, baik itu guru mata pelajaran, wali kelas maupun guru BK ya Pak. Berarti selanjutnya dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang Bapak petik hari ini dari hasil wawancara saya dengan Bapak berdasarkan pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan di Lima Etika? Yang perlu dipahami bersama bahwa hidup ini yang hidup adalah keberhasilan bukan masalah. Jadi tidak ada orang yang tidak ada masalah. Cuma tinggal kita menyikapi. Apabila masalah kecil mampu kita siapin dengan bijak, maka masalah itu akan selesai. Apabila masalah besar mampu kita sikapi dengan bijak, akan menjadi masalah kecil dan terakhir saja. Tetapi apabila tidak mampu disikapi, itu masalah kecil bisa menjadi besar dan masalah besar itu akan bertambah lagi besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam melaksanakan tugas sebagai kepemimpinan sekolah, kita harus siap menghadapi permasalahan itu, permasalahan bagaimanapun yang terjadi. Namun yang lebih penting dalam memberikan solusi terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, apakah peserta didik atau pendidik, itu yang harus dipahami adalah janganlah merugikan dirinya dan janganlah merugikan orang lain. Kalaupun sesuatu itu sudah terjadi, kita kembali kepada kita. Tidak akan pernah terjadi sesuatu apabila Allah tidak pernah menghendaki. Luar biasa Pak, terima kasih banyak atas jawaban yang sudah Bapak berikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi menjadi pembelajaran dan menjadi bahan buat evaluasi diri saya sebagai calon guru penggerak ataupun sebagai guru penggerak ke depan yang akan mungkin memimpin pembelajaran ataupun memimpin sebuah lembaga ke depannya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah pagi juga hari ini sedikit cerah dan suasana di sekolah kita alhamdulillah hari ini setelah kita membuat kegiatan tadi dan saya ingin bertanya tentang teknik-teknik dalam kepemimpinan ibu sebagai kepala sekolah. Selama ini di saat kita menjadi sebagai seorang kepala sekolah pasti banyak sekali permasalahan ataupun kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita ya Bu. Saya di sini ingin mengetahui pengalaman Ibu di saat Ibu dalam mengambil sebuah keputusan, karena sebagai seorang pemimpin jelas kita mengetahui bahwa dalam mengambil keputusan kadang-kadang kita direnggut oleh rasa dilema ataupun rasa bimbang hati kita.
kita melawan satu individu dengan kelompok lain, dan juga antara jangka pendek kita lawan jangka panjang. Jadi di sini saya ingin mendengar pengalaman Ibu mungkin sebagai acuan bagi saya, pembelajaran bagi saya ke depannya di saat saya menjadi seorang pemimpin. Ya, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus, apakah kasus itu dilema etika ataupun rujukan moral? Saya mengidentifikasinya kadang saya terjun langsung kepada individu-individu yang merupakan lain daripada yang lain, penampakan secara nyata dulu. Setelah itu saya secara pendekatan secara pribadi pastinya pada apa yang akan saya hadapi kasusnya. Berarti Ibu tidak langsung menerima laporan begitu saja dan akan menyelesaikan begitu saja. Begitu Ibu menerima laporan dari bawahan Ibu, berarti Ibu identifikasi dulu dan Ibu telusuri dulu ke yang bersangkutan. Ya, artinya saya tidak menelan mentah-mentah apa yang saya terima. Saya akan terjun langsung dan menghadapinya langsung. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan berusaha untuk tidak menganaktirikan satu di antara duanya. Saya akan berusaha untuk tetap menseimbangkan bahwa kasus tersebut sama-sama penting, kasus tersebut sama-sama mengambil keputusannya itu sama-sama tidak merugikan, sehingga nanti hasil keputusan saya itu bisa diterima oleh kedua belah pihak. Luar biasa. Langkah-langkah atau prosedur apa, seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang pertama itu yaitu setelah saya menerima laporan, saya tidak terus menelan mentah-mentah laporan tersebut. Saya mengidentifikasi secara individu supaya apa yang saya terima itu menjadi konkret sehingga saya bisa mengambil keputusan dengan tepat. Hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika? Yang efektif yang selama ini saya lakukan yaitu dengan pendekatan individu. Jadi hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di saat Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika? Tantangan biasanya itu antara pro dan kontra ya. Ketika kita mengadakan rapat atau musyawarah itu pasti ada pro dan kontra. Disitulah tantangan kita, di mana kita mengambil keputusan itu bisa tepat dan bisa diterima oleh yang kita pimpin, oleh semua orang. Karena semua keputusan yang kita ambil kadang-kadang belum tentu bisa diterima oleh semua orang ya Bu. Jadi disitulah yang membuat tantangan bagi kita. Ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau memang langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu menyelesaikan secara bentuk prosedur, dan seperti apa yang Ibu jalankan selama ini antara tiga itu? Tergantung situasi dan kondisi. Di mana kadang-kadang keputusan itu harus kita ambil pada saat itu juga. Tapi terkadang bisa kita pending dengan jalan musyawarah dulu. Jadi hal-hal yang emergensi yang harus diambil keputusan pada saat itu ya harus kita lakukan. Tapi kalau bisa dipending dan itu membutuhkan satu proses agar mendapat keputusan yang baik, akan saya pending. Berarti kita identifikasi dulu latar belakang masalahnya. Iya. Tapi ada satu hal-hal yang harus ambil keputusan hari itu juga. Itu akan saya lakukan. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, pastinya setiap kita menjadi seorang katakanlah yang diangkat pimpinan gitu kan, kita pastinya memiliki kalau dibilangnya tangan kanan, tangan kiri, teman kita, teman sejawat kita yang bisa kita ajak diskusi. Nah, pada teman-teman tersebutlah kadang-kadang kita sharing dulu, kita ambil apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ada masukan-masukan dan kita juga nggak menolak mentah-mentah, kita sharing dulu secara pribadi kita masukan ini benar atau tidak, baru kita bisa mengambil keputusan. Berarti tidak meninggalkan teman sejawat atau benar. Berarti kita komunikasi dulu dengan bawahan-bawahan kita, baru setelah itu Ibu mengambil sebuah keputusan. Ya, karena apabila kita mengambil satu keputusan itu tanpa komunikasi dengan teman yang bisa kita ajak sharing, karena tidak semua teman itu bisa kita ajak sharing.
Ya, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika? Setiap individu itu punya kepribadian berbeda-beda ya. Jadi setiap individu karakternya yang berbeda-beda, kita juga harus bisa mendekatkan dengan cara yang berbeda-beda. Luar biasa Bu, alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi referensi ataupun bahan bagi saya dan juga dalam mengikuti diklat ini dan bisa menyelesaikan diklat di tepat waktu dan akan menjadi motivasi dan juga referensi bagi saya di saat saya menjadi